Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا وبعد. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita di subuh hari ini menelusuri sirah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala, yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan ikhwati azzakumullah bahwa beliau diutus dari suku yang terbaik, dari kabilah yang terbaik, dan dari pribadi yang terbaik. Nasab-nasab beliau sudah disebutkan merupakan nasab yang terbaik di kaumnya, dan sampai nasab beliau itu kepada Ismail alaihissalam, sampai kepada Ibrahim yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang telah dakwahkan oleh para anbiya wa rasul sebelumnya. Jadi kaitan beliau dengan para nabi sebelumnya adalah beliau melanjutkan risalah-risalah tersebut. Tidak ada perbedaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya tersebut kecuali syariat yang disempurnakan. Ada yang diganti, ada yang ditetapkan. Ada yang diganti dengan pahala yang lebih daripada umat-umat terdahulu. Tetapi secara umum apa yang beliau dakwahkan merupakan lanjutan dari apa yang telah dibawa oleh manusia pertama Adam alaihissalam. Dan itu sebabnya ikhwati azakumullah, karena ilah manusia itu satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir, ilah mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak akan ada perubahan dari iqrar, dari syahadat yang diucapkan oleh manusia tersebut, yaitu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Jadi yang pertama adalah dakwah para anbiya, yaitu memperingatkan kepada umat supaya mereka tidak menyembah makhluk, yaitu sesuatu selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, para anbiya mengajarkan kepada kita untuk mengisbatkan, menetapkan bahwa ilah yang disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati azakumullah, para anbiya itu merupakan sesuatu yang saling sambung menyambung, saling kait mengkait. Karena kita sudah sebutkan bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman ini sudah diberitahukan di dalam kitab-kitab samawiyah sebelumnya, ya. Sudah diberitahukan oleh para anbiya. Sebagaimana sudah kita sebutkan firman Allah taala di dalam surah Ali Imran, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin
thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Dan telah kami ambil perjanjian bagi para nabi dan rasul, yaitu ketika aku, kata Allah, memberikan kepada mereka kitab dan hikmah, kemudian datang kepada mereka rasul musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan, artinya sama, apa yang beliau bawa sama, membenarkan apa yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau, yaitu apa yang diambil oleh Allah Ta'ala, la tu'minunna bihi, bahwa sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala tansurunnah, dan mereka harus menolong, ya, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan tafsir dari kata-kata la tu'minunna, itu maksudnya adalah para nabi dan anbiya itu harus menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwati azakumullah, di kesempatan kali ini kita ingin membahas adakah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh para nabi tersebut. Dan jejak-jejak itu ikhwati azakumullah, jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa terdahulu ini banyak sesungguhnya, ya, terdapat di dalam kitab-kitab sebelum Rasulullah SAW diutus. Maka di fasal yang kedua ini ada pembahasan tentang al-bisyaratu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabar gembira yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi tidak tiba-tiba Rasulullah datang ya kemudian berdakwah, tidak. Sebelumnya beliau sudah diceritakan sifat-sifatnya, namanya, ciri-ciri khasnya, ya, sehingga ini memberikan kemudahan bagi orang-orang sesudahnya untuk mengetahui apa benar dia seorang nabi, apa benar dia seorang rasul. Maka sifat-sifatnya sudah dibicarakan oleh nabi-nabi terdahulu. Di antara kitab-kitab yang hampir-hampir bersambung dengan keadaan Rasulullah SAW atau dengan masa diutusnya Rasulullah SAW adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat dan kitab Injil. Dan di antara dua kitab tersebut ikhwati azakumullah, yang paling banyak menceritakan tentang Rasulullah SAW adalah kitab Taurat. Bahkan hampir sebahagian besar kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sebahagian besar menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwati azakumullah, sebahagian besar kitab-kitab ayat-ayat yang bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah ditahrif, ya, telah dihapus oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ayat itu sulit dilacak. Namun ikhwati azakumullah, sepandai-pandainya mereka menutupi apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terselip di situ ayat-ayat yang secara isyarah, ya, isyarah, baik itu isyarat yang sangat tipis maupun yang sangat jelas menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Ini yang pertama ikhwati azakumullah. Yang kedua, kalaupun kemudian kita tidak mendapatkan ayat-ayat tersebut di dalam Taurat, di dalam Injil, maka kita lebih percaya kepada apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an, bahwa Al-Quran menceritakan ada sifat-sifat Rasulullah SAW tersebut yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Karena di sini ikhwati azakumullah,
Ada riwayat yang sampai sanadnya kepada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar qala, dia berkata, laqitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ini sahabat. Atha bin Yasar seorang tabi'in, ya, generasi ketiga. Dia berjumpa dengan sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rentetan yang ketiga kalau kita lihat dari Rasulullah sahabat tabi'in, yaitu Atha bin Yasar. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Di zaman Nabi, ikhwati jazakumullah, ada 4 orang. Ada 4 orang yang merupakan anak dari para sahabat, ya, anak dari para sahabat, dan mereka juga menjadi sahabat karena lahirnya masih berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi ulamanya para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mendidik anak-anak mereka, ya. Karenanya langsung generasi kedua dari para sahabat, yaitu anak-anak mereka, ini justru menjadi para dai, ya, para alim allamah di dalam Islam. Maka mereka disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Ada 4 Abdullah di masa Rasulullah SAW yang menjadi orang alim, yang merupakan anak-anak dari para sahabat. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yaitu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti dia adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir 13 tahun ketiga sebelum hijrah, ya, tahun ketiga sebelum hijrah, sehingga usia beliau ketika Rasulullah wafat adalah 13 tahun. Ini Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As, yang sedang kita bicarakan ini. Abdullah bin Amr bin As, dia anaknya Amr bin As. Amr bin As masuk Islam di akhir-akhir, yaitu ketika Fathu Makkah. Dia punya anak namanya Abdullah. Di antara kemuliaan Abdullah bin Abbas ini, beliau pandai menulis. Beliau pandai menulis karenanya termasuk orang-orang yang diberikan perkenan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menulis. Beliau juga menghafal, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu beliau terkenal sebagai sahabat yang paling banyak hafalannya. Maka beliau mengatakan, kalau ada orang yang menandingi aku di dalam menghafal sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, maka dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Hurairah engkau menyangka Abdullah bin Amr bin As orang yang menandingimu di dalam menghafal sunnah-sunnah Rasulullah? Maka Abu Hurairah mengatakan, fa innahu yaktub wa yahfal, karena dia menulis dan menghafal. Jadi kemana-mana Abdullah bin Amr bin As itu selalu bawa catatan, bawa pena. Dia selalu menulis apa saja yang datang dari Rasulullah, dia tulis. Sehingga ikhwati azakumullah, pernah satu ketika dia dinasihati oleh kaumnya, kenapa kamu selalu menulis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan bisa jadi beliau ngomongnya itu bukan dalam rangka mengajarkan manusia, lagi marah umpamanya, ya, lagi bercanda atau apa. Kalau kamu tulis semuanya nanti bisa jadi kamu menulis yang enggak perlu. Akhirnya apa? Masuklah ini ke dalam pikiran Abdullah bin Amr bin As. Iya ya, kalau saya tulis nanti semuanya, jangan-jangan saya menulis yang enggak diajarkan. Karena Rasulullah itu manusia biasa yang bisa berbicara fi ridha wal ghadab. Beliau bicara dalam keadaan ridha dan mungkin beliau bicara dalam keadaan marah, ya, sehingga apa yang beliau bicarakan tidak ada kaitannya dengan Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat keadaan Abdullah bin Amr, kadang-kadang menulis, kadang-kadang enggak, tidak sebagaimana biasanya.
Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Amr bin As, kenapa kamu kok tidak lagi menulis rajinnya? Lalu Amr bin As menceritakan, Abdullah bin Amr bin As menceritakan apa yang disarankan oleh kaumnya, yang diceritakan oleh kaumnya. Lalu kata Rasulullah SAW, uktub, tulis saja wahai Abdullah bin Amr bin As, tulis saja tentang aku. Ma kharaja min fiyya illa al-haq, kata beliau. Tidaklah keluar apa yang di mulutku kecuali benar. Jadi tidak ada istilah Rasulullah SAW mengeluarkan satu ucapan yang sia-sia, satu huruf pun, ya, satu keadaan pun, apapun itu yang terjadi pada Rasulullah SAW dari A sampai Z, maka itu benar. Karena semua gerak-gerik ucapan Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah dan dijadikan sebagai Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya pribadi beliau yang menjadi Rasul, semuanya, mulut beliau menjadi Rasul, penyampai dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Perbuatan beliau, hati beliau, dan semua gerak-gerik beliau itu merupakan Rasul, ya, utusan Allah untuk menyampaikan kehendak Allah. Sehingga kalau kamu menulis apapun tentangku, kata Rasulullah, maka kamu tidak akan keliru. Karena itu ikhwati azakumullah, ini dalil bahwa sunnah Rasulullah sudah ditulis juga pada masa hidup Rasulullah. Jadi bukan hanya Al-Quran. Sehingga riwayat-riwayat yang sampai kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu otentik, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Langsung ditulis diantaranya oleh Abdullah bin Amr bin As. Karenanya Abu Hurairah mengatakan dia orang yang paling banyak menghafal hadis ketimbang aku, karena dia yaktub wa yahfal. Namun kemudian ikhwati azakumullah, para ulama-ulama belakangan menghitung riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat ini, maka didapatkan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sekitar 5.000-an hadis. Sementara Abdullah bin Amr bin As ini menempati ranking kedua. Ya, beliau meriwayatkan 3.000-an hadis, masih jauh di bawah Abu Hurairah, ya. Ini kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang didoakan kuatnya hafalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari Abdullah itu adalah Abdullah bin Abbas, jadi Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Zubair adalah suami dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Berarti dia adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair. Kemudian yang berikutnya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Inilah 4 orang Abdullah. Adapun Abdullah bin Mas'ud, maka beliau adalah sabiqun al-awwalun, generasi tua, ya, generasi tua. Karena tidak dimasukkan ke dalam Abdullah yang dimaksud, karena Abdullah yang dimaksud adalah anak-anak dari para sahabatnya. Maka ini ikhwati azakumullah menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat memperhatikan pendidikan, sehingga generasi mereka yang kedua siap memikul Islam, bahkan lebih hebat daripada ayah-ayah mereka, ya. Nah, maka sini Abdullah bin Amr bin As mengatakan, faqultu, maka aku berkata, kata Atha bin Yasar, karena ini mumpung ketemu sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, maka Atha bin Yasar mengatakan, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Apa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab Taurat, kalau memang ada, ya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ajal,
Baik, saya akan ceritakan, kata beliau. Benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan di dalam kitab Taurat. Wallahi, demi Allah, innahu, sesungguhnya Rasulullah SAW itu la mausufun fit Taurah, beliau disifatkan di dalam Taurah bisifatihi, dengan sifat beliau fil Qur'ani, dengan Al-Quran. Tadi kita sebutkan, ikhwati azakumullah, seandainya pun sifat-sifat yang disebutkan oleh para sahabat ini tidak ditemukan di dalam kitab Taurat, apalagi zaman sekarang, maka para sahabat aula, lebih layak untuk kita percayai, karena mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka diketahui dengan kejujurannya, dengan kesolehannya, sehingga mereka tidaklah berdusta. Maka para sahabat ini mengatakan ada sifat Taurat yang juga ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat itu ada yang sama di antara kitab-kitab terdahulu, bersambung informasinya untuk menunjukkan apa? Hubungan antara Rasul ini dengan nabi-nabi sebelumnya, sehingga tidak terputus. Yaitu kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin As, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah disifati sebagai nabi. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Yang kedua, sifat Rasulullah adalah Rasul. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Syahidan, ini sifat yang berikutnya. Syahidan, sebagai saksi. Sebagai saksi. Apa maksudnya, ikhwati azakumullah? Semua nabi, semua manusia itu tidak akan diketahui benarnya mereka kecuali ada saksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ini akan menjadi saksi. Amalan kita ini diterima atau tidak harus ada saksi dari Rasulullah bahwa kita pernah salatnya sebagaimana disaksikan oleh Rasulullah. Para nabi juga demikian. Karenanya ikhwati azakumullah, disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah, di dalam ayat-ayat yang terakhir, tentang makna persaksian ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesaksian itu dalam surah Al-Maidah ayat terakhir, yaitu yauma yajma'ullahu ar-rusula, pada hari di mana Allah mengumpulkan semua rasul. Ayaqulu madza ujibtum, apa yang bisa kalian jawab? Jadi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa, Adam alaihissalam, dikumpulkan oleh Allah. Wahai para nabi, wahai para rasul, apakah benar kalian mendakwahkan, selama kalian hidup mendakwahkan aku adalah Allah, Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada Tuhan selainku? Atau kalian mendakwahkan yang lain, mengajarkan yang lain, menyuruh menyembah manusia, menyuruh menyembah berhala, ya. Semuanya, termasuk yang paling berat diadili di yaumul qiyamah adalah Nabi Isa alaihissalam. Dahulu kamu ketika berdakwah, wahai Nabi Isa, benarkah engkau mendakwahkan aku ini Tuhan, atau engkau menambahkan dirimu dan dua ibumu ilahaini min duni, sebagai dua Tuhan selainku, kata Allah. Karena yang ada sekarang ini umatnya Nabi Isa, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, itu mengatakan Nabi Isa mengajarkan untuk menyembah beliau, mengatakan beliau anak Tuhan. Maka ditanya para anbiya ini, apa jawab para anbiya ini? Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu.
Kami ini manusia tidak punya ilmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui segala kegaiban. Maksudnya para nabi itu mengatakan kami enggak pernah hoax, berkata sendiri, ngarang sendiri ketika berdakwah. Tidak ada kami kecuali apa yang kau ajarkan. Ini kaidah ya akhwati jazakumullah. Kaidah para nabi bahwa mereka tidak pernah mengarang-arang, membuat-buat sesuatu ucapan, sesuatu perkara kecuali apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tergelincirnya manusia di saat ini adalah di mana mereka membuat hoax tentang masalah-masalah kegaiban, tentang masalah keagamaan, begini, begitu dan sebagainya. Ya. Ada makhluk gaib di sini, ada makhluk gaib di sana. Bentuknya begini, bentuknya begitu. Sampai bentuknya kayak keris macam-macam. Dihoakin. Padahal ketika ditanya bisa ngelihat jin enggak? Dia bisa, dia katakan bisa. Gimana bentuknya? Begini begitu. Percaya nggak kita, Pak? Gimana kita bisa percaya? Kita nggak pernah lihat jin juga. Ya. Akhirnya apa? Orang manut-manut saja, dibohongi begini, dibikin trik begitu dan sebagainya. Para nabi tidak demikian. Mereka tidak mengatakan kecuali sesuatu yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala sampai kepada Rasulullah. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian Allah berpindah kepada Nabi Isa. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Terus demikian diadili. Lalu ketika mereka mengatakan demikian, lalu Allah mengatakan ada bukti enggak? Ada syahid enggak? Kalau kalian itu mendakwahkan apa yang aku ajarkan. Terdiamlah para anbiya ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ada ya Allah, ada saksi kami. Siapa saksi engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami tidak menyeleweng, Allah tahu ya. Cuman Allah ingin memberikan hujah kepada manusia bahwa yang salah bukan para nabi, bukan para rasul, tapi umatnya lah yang merubah ajaran tersebut. Jadi kalau umat ini menisbatkan kepada nabi-nabi tersebut sebuah ajaran, tetapi ajaran itu tidak diajarkan oleh para nabi dan para rasul, maka yang menjadi saksi siapa? Rasulullah. Dipanggillah Rasulullah. Ya Muhammad, bisakah engkau bersaksi apa yang diucapkan Ibrahim benar, apa yang diucapkan Musa benar, apa yang diucapkan Isa benar? Kata Rasulullah SAW, iya. Mereka benar ya Allah. Mereka jujur dengan ucapannya ya Allah. Apa buktimu wahai Muhammad? Apa kira-kira bukti yang dibawakan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW membawakan Al-Quran. Ini buktinya ya Allah. Bukankah engkau bercerita bahwa Nabi Musa begini-begini? Bukankah engkau bercerita di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim begini-begini? Wa ma asdaqu minallahi haditha. Maka mana yang lebih benar ucapannya yang bisa diterima kecuali ucapan engkau ya Allah. Selesai perkara. Ya. Maka orang kalau ingin mencari syahid, mencari bukti, mencari saksi di dalam semua amaliyah dia, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran. Kalau engkau mengatakan begini, ada enggak dalil dari Al-Quran? Kalau engkau mengatakan bisa melihat jin, buktikan di Al-Quran ada enggak? Kita tidak ingin mengatakan kamu sifat jin begini-begini, tapi ada enggak di dalam Al-Quran orang bisa melihat jin? Yang ada sebaliknya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu sesungguhnya jin yarakum melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Kita tidak bisa melihat jin kata Al-Quran. Mana yang mau kita percayai? Omongan manusia apa omongan Al-Quran? Alimul ghaib, dialah Allah Ta'ala yang mengetahui kegaiban.
fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan kegaibannya kepada siapapun illa kecuali man irtada, kepada orang-orang yang diridhai, mir rasulin, dari kelompok rasul. Oh, kalau begitu yang bisa melihat jin hanya para anbiya war rasul. Selain para anbiya dan rasul tidak bisa melihat jin. Oh, berarti kamu dusta. Karena Imam Syafi'i mengatakan man idda'a annahu ra'a jin faqad uttuhima fi syahadatihi. Barang siapa yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka tertolak persaksiannya, alias pendusta. Ternyata memang benar, di mana-mana orang-orang yang ngaku melihat jin adalah pendusta. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu, ikhwati azakumullah. Banyak orang mereka-reka yang menyebut-nyebut, tapi sebenarnya mereka nggak punya ilmu. Dahulu Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang kufar Quraisy ketika mereka menyebut malaikat itu adalah putrinya Allah. Malaikat itu putrinya Allah. Ketika ditanya pernah ketemu malaikat enggak? Enggak pernah. Loh, kok kamu tahu kalau malaikat itu perempuan? Memang pernah lihat jenis kelaminnya? Enggak pernah. Lalu kenapa kalian nyebut? Ya kira-kira. Jawabannya begitu. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaika tasmiyatal unsa. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir, mereka menamakan malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Apa kata Allah? Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa zanna. Tidak ada, mereka enggak punya ilmu. Iyattabi'una illa zanna, mereka itu hanya menyangka-nyangka. Wa inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya prasangka itu, ilmu tebak-tebakan itu, trik-trik itu tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan kebenaran sedikit pun. Jadi jangan percaya, ya. Dzalika ma balaghuhum minal ilmi, itulah puncak ilmu mereka, nipu, ya. Walam yurid illal hayatad dunya, dan tidak ada yang diinginkan oleh mereka tentang masalah itu kecuali kehidupan dunia ini saja, kemewahan, harta benda manusia yang ditipu-tipu, ya. Maka itu yang terjadi. Maka sifat Rasulullah SAW yang pertama kali disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu adalah beliau syahidan, bersaksi. Dan kita ini umat Islam juga menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian itulah umat pertengahan. Umat Islam ini umat pertengahan. Supaya apa? Supaya kalian itu menjadi saksi bagi umat yang lain, ya. Apa maksudnya, ikhwati azakumullah? Ketika kita melihat umat yang lain, perbuatan umat yang lain ini benar atau tidak, bagaimana kita mengetahuinya? Ukur dengan umat Islam. Apabila yang dilakukan oleh umat lain itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, tentunya yang saleh, yang baik, berarti benar perbuatan mereka. Di zaman sekarang, ikhwati azakumullah, justru sebaliknya, umat Islam yang niru umat lain. Padahal yang benar, yang tegak di atas kebenaran itu adalah umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat terbaik. Jadi umat Islam itu adalah syahid, ya, sebagaimana nabinya menjadi syahid, menjadi saksi bagi semua yang lain, saksi atas kebenaran, ya. Ini umat Islam. Kemudian wa mubasysyiran, beliau memberikan kabar gembira tentang surga, tentang liqa Allah, tentang berjumpa dengan Allah Ta'ala, kenikmatan alam kubur. Mubasyir juga tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Mubasyir, bisyarah itu, ikhwati azakumullah, adalah kabar gembira yang akan terjadi di kemudian hari yang belum diketahui. Mubasyir, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan terhimpit, bahkan puncak dari, dalam tanda kutip, kelemahan beliau, kekalahan beliau, yaitu beliau diusir dari kota Mekah.
dalam keadaan sangat lemah, diincar kemana-mana, berlari meninggalkan kota Mekah, bersembunyi. Tiba-tiba dikejar oleh Suraqah bin Malik. Dikejar oleh Suraqah bin Malik karena menginginkan 100 ekor unta. Ditambah lagi 100 ekor unta menemukan Abu Bakar. Ketika sudah ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan terdesak seperti itu, apa kata Rasulullah? Ya Suraqah, wahai Suraqah, kalau engkau mau masuk Islam, maka saya kabarkan gembira kepada engkau, maka engkau akan dipakaiankan dengan siwaru Kisra, dengan gelangnya Raja Kisra. Padahal Rasul sedang apa? Sedang terburuk. Ya seandainya kita ada teman kita, udah hidupnya apes ya, kemana-mana gagal melulu, lalu dia bilang kalau kamu bantu saya, kamu akan saya kasih 2 miliar seumpama. Kita bilangnya apa ke teman kita itu? Ngimpi kamu. Ya mungkin bilang begitu ya, karena dalam keadaan nggak mungkin. Begitu pula Rasulullah sudah kalah ya, terusir dari kampung, mengatakan kita akan mengalahkan Kisra ya, dan gelang Kisra itu nanti kamu akan pakai. Ya, kalau orang dalam kondisi seperti itu kita bilang mungkin ngimpi kali ya. Tapi Suraqah bin Malik pun akhirnya masuk Islam. Dia mengatakan tulislah apa yang kau katakan, ditulis lalu disimpan oleh Suraqah bin Malik di baju dia. Lalu dia mempelajari Islam, masuk Islamlah dengan benar, dia kokoh Islamnya. Rasulullah wafat tidak terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apakah pernah Suraqah bin Malik mengatakan, Rasulullah berdusta, ternyata aku tidak ada diberikan gelang Raja Kisra. Terbukti dia sudah meninggal, yang diucapkan belum terjadi. Kemudian digantikan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal pun Suraqah bin Malik tidak mendapatkan apa? Gelang Kisra. Baru datang ketika pemerintahan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab mengarahkan pasukan beliau ke Kisra, Raja Kaisar Persia, di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Terjadilah pertempuran yang sangat masyhur, pertempuran Al-Qadisiyah, di mana Raja Persia dikalahkan dan dia terbirit-birit takut meninggalkan istananya, sehingga semua harta yang dia rampas dari masyarakatnya berada di istananya. Hanya sebahagian kecil saja yang dia bisa bawa lari. Pada saat itu masuklah kaum muslimin di istananya Kisra. Kemudian dipanggillah Umar ibn Khattab. Lalu kemudian Umar ibn Khattab melihat gelang-gelang Raja Kisra. Lalu kemudian Umar mengatakan, Aina Suraqah bin Malik? Di mana Suraqah bin Malik? Dipanggil Suraqah bin Malik. Lalu kemudian Suraqah bin Malik memakai semua peralatan Raja Kisra tersebut, bajunya, singgasananya, bukan hanya gelangnya saja. Gelangnya emas ya, dari mulai pergelangan kaki sampai ke sikut, itu milik si Suraqah bin Malik karena telah dijanjikan oleh Rasulullah. Menangislah Suraqah bin Malik. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau lepaslah semuanya itu. Saya tidak menginginkan ini. Saya hanya membuktikan bahwa Rasulullah SAW benar. Bahwa Rasulullah benar. Dilepaskan semua emas itu, diserahkan kepada kaum muslimin. Beliau hanya membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah benar. Juga ikhwati azakumullah, ketika umat Islam dikepung dalam perang Ahzab, umat Islam sudah di ujung perkara mereka, dikepung oleh seluruh pasukan dari Yahudi, Nasrani, kaum kufar. Madinah dikepung, dan jumlah orang Madinah tidak lebih banyak daripada orang yang di luar sana. Kalau seandainya mereka masuk seluruhnya ke kota Mekah, ke kota Madinah, habis umat Islam. Tapi Rasulullah SAW membuat parit yang memisahkan antara Madinah dengan orang di luar sana. Ya, sebuah parit yang sangat lebar yang tidak bisa diloncati oleh seekor kuda. Pada saat membuat parit itu, ikhwati azakumullah, ada 2 batu yang sangat besar, yang apabila itu dibiarkan, ini akan bisa menjadi potensi kuda melompat dari batu tersebut dan memasuki kota Madinah. Para sahabat berupaya untuk memecahkannya, nggak bisa pecah, keras.
Lalu Rasulullah SAW mengambil kapak tersebut, kapak pemecah, lalu beliau pukulkan ke batu tersebut dan beliau mengatakan, satu tahun Rumiyah akan ditaklukkan kota Roma. Padahal kondisi apa? Kondisi dikepung, istilahnya sudah genting, gak bisa melakukan perlawanan, tapi masih bisa ngomong apa? Romawi ditaklukkan. Padahal Romawi jauh lebih besar daripada pasukan yang ada di luar sana. Dipecahkan oleh beliau, pecahlah batu tersebut. Lalu kemudian beliau pukul lagi batu yang satunya, maka beliau mengatakan akan ditaklukkan Persia. Akan ditaklukkan Persia. Dan ikhwati azakumullah, ternyata di kemudian hari Romawi ditaklukkan Islam, Persia ditaklukkan Islam. Ini namanya bisyarah, ya. Bisyarah. Juga Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairul juyusi satubtahunnal Konstantiniyah wa khairul juyusi juyusiha wa khairul qaiduha. Akan ditaklukkan Konstantin, yaitu ibu kotanya Romawi. Bukan hanya Romawi, ibu kotanya akan ditaklukkan. Satubtahunna, sebaik-baik pasukan adalah yang menaklukkan itu, dan sebaik-baiknya panglima adalah yang memimpinnya. Dan itu ikhwati azakumullah, setelah Rasulullah wafat, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin belum ditaklukkan. Pada masa Umayyah belum ditaklukkan. Pada masa Abbasiyah belum ditaklukkan. Baru kemudian ditaklukkan pada masa pemerintahan Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah, yaitu di tangannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Karenanya Muhammad Al-Fatih itu ketika kecil, ketika belajar itu sama gurunya selalu ditalkinkan hadis ini. Satu tahun Konstantiniyah, akan ditaklukkan Konstantin. Sebaik-baiknya panglima adalah yang menaklukkan itu, dan panglima itu engkau wahai anakku, kata gurunya. Setiap hari mulai pelajaran itu ditalkin, kemudian ditunjuk itu Konstantin. Maka dia lihat terus oleh anak ini, maka anak ini terus ditalkinkan kata-kata ini. Pada usia 21 tahun dia menaklukkan Konstantin, Muhammad Al-Fatih. Itu semuanya bisyarah, tidak ada yang dibicarakan oleh Rasulullah kecuali terjadi. Ya. Maka ini bisyarah-bisyarah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar sifat itu dan terjadi pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah membicarakan tentang surga, ya, tentang alam barzah, kalau yang di dunia semua yang dikatakan oleh Rasulullah terjadi, maka nanti apa yang akan ada di alam barzah dan apa yang ada di alam akhirat itu mesti terjadi, ya. Karena tidak akan mungkin yang di sebelah sini benar, yang di sebelah sini kacau, nggak mungkin, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, wa nadhiran, beliau juga memberikan peringatan. Tidak ada yang diberikan peringatan oleh Rasulullah kecuali terjadi. Dan di antara peringatan yang paling masyhur ketika beliau pertama kali dakwah jahriyah, menyampaikan tentang Allah, tentang Tuhan yang hak untuk disembah, lalu paman beliau Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'tana, hanya karena urusan sepele inikah engkau mengumpulkan kami ya Muhammad? Celaka engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian Allah memberitahu kepada Rasulullah tentang peringatan kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Diberikan peringatan dan disampaikan oleh Rasulullah. Terjadi enggak peringatan ini khotiyazakumullah? Terjadi. Abu Lahab sampai mati enggak pernah beriman kepada Rasulullah. Istrinya juga demikian. Padahal yang lain-lain masuk Islam semuanya. Ya. Tinggal Abu Lahab, ya, dia selamat dari perang Badar. Seharusnya dia melihat Rasulullah menang, banyak bukti bahwa Rasulullah Nabi. Tapi itu tidak bisa menggeser sedikit pun apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan melalui wahyu Allah. Sampai diceritakan istrinya Abu Lahab ketika mau meninggal didakwahi untuk masuk Islam. Apa yang terjadi? Dia bikin syair mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan meninggallah dia di atas hal tersebut. Enggak pernah ada yang meleset. Ketika Rasul mengatakan demikian, terjadilah demikian. Ada para sahabat berkumpul. Lalu kata Rasulullah SAW, di antara kalian ini ada yang mukanya ya, sebesar muka api neraka. Atau kama qala Rasulullah SAW. Di antaranya ada Abu Hurairah di situ. Ada 4 sahabat yang ketika itu Rasulullah berbicara. Berarti ada di antara sahabat beliau yang akan murtad, di mana mukanya seperti api neraka, kobaran api neraka. Dan Abu Hurairah orang yang paling takut pada saat itu. Semua yang disebutkan Rasulullah meninggal dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman. Tinggal saat itu ada beliau berdua. Saya lupa sahabat ini. Kemudian terjadilah fitnah Musailamah al-Kazzab, orang yang mengaku menjadi nabi. Ternyata sahabat yang disebut tadi ikut kepada pasukan Musailamah al-Kazzab dan dia mati di dalam pasukannya Musailamah al-Kazzab. Maka pada saat itulah Abu Hurairah merasa aman. Oh, berarti dia yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini semuanya inzar ya, peringatan-peringatan itu tidak akan lepas ya. Karenanya ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita tentang perkara-perkara, maka itu jelas terjadi ya. Kemudian yang berikutnya, sifat yang disebutkan di dalam kitab Taurat yang juga ada di dalam Al-Quran adalah hirzan lil ummiyina. Beliau membela orang-orang yang lemah. Sifat Rasulullah SAW selalu memberikan pembelaan kepada orang-orang yang lemah. Bahkan di dalam syariat pun ya, di dalam syariat pun Rasulullah SAW membela orang-orang yang lemah. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah SAW umrah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dalam perjalanan Rasulullah mengqasar salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian beliau berbuka, tidak bersaum di bulan Ramadan. Sementara Aisyah ketika dalam perjalanan beliau tetap salat 4 rakaat dan tetap menjaga saumnya, tidak berbuka. Lalu kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau mengqasar salat, saya menyempurnakan salat. Engkau berbuka, tapi saya tetap saum. Salah enggak saya ini? Saya salah enggak ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Laqad ahsanti." Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah. Sehingga para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal ketika orang safar itu dia menyempurnakan saum atau berbuka. Ketika orang perjalanan itu mengqasar salat atau menyempurnakan salat. Sebahagian mereka mengatakan yang afdal adalah berbuka dan mengqasar salat. Karena kalau membandingkan antara Aisyah dengan Rasulullah, maka Rasulullah lebih afdal. Kata para ulama lain, tidak, justru yang afdal adalah berbuka. Yang afdal apa? Tetap saum. Yang afdal tetap menyempurnakan salat. Kenapa? Karena Rasulullah adalah hirzan lil ummiyin. Beliau menjaga kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak paham. Kenapa demikian? Karena beliau jadi contoh. Maka beliau kalau mencontohkan itu yang paling ringan. Yang afdal disuruh yang kuat, yaitu yang mencontohkan afdal Aisyah. Tapi Rasulullah mencontohkan yang paling ringan. Ya, karena kalau Rasulullah mencontohkan yang berat, umat ini jadi berat. Tidak semuanya bisa ngikutin Rasulullah. Tidak semuanya bisa ngikutin Aisyah. Karena Rasulullah mencontohkan sesuatu yang bisa dicontoh oleh orang yang kuat, oleh orang yang lemah. Ketika hijrah, Rasulullah hijrah sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab terang-terangan. Apakah kita mengatakan Umar bin Khattab lebih berani dari Rasulullah? Umar bin Khattab tawaf di Ka'bah sambil berseru, "Siapa yang mau istrinya menjadi janda, silahkan hadapin saya di balik bukit. Siapa yang anaknya ingin jadi yatim, siapa yang ingin ibunya kehilangan putranya, silahkan menghadapi saya di balik gunung." Nggak ada yang datang, takut kepada Umar.
Rasulullah hijrah apa? Sembunyi-sembunyi. Sehingga dikatakan mana yang lebih berani? Mana yang lebih hebat? Umar atau Rasulullah? Maka jawabnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah pemimpin. Kalau beliau mencontohkan seperti Umar, kemudian umat yang ngikutin semua, apa yang terjadi? Habis. Umat dia tidak seperti Umar semuanya. Biarin Umar mencontohkan yang kuat, tapi Rasulullah mencontohkan bagi orang yang kuat dan bagi orang yang lemah. Maka di situ semuanya. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza khuyirtu bainal amraini," apabila aku disuruh memilih antara dua perkara, lakhtartu aisarahuma, maka aku akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, "Anta abdi," engkau adalah hambaku. Ini sifat yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah tentang Rasulullah. Rasulullah adalah hamba Allah. Karenanya gelar hamba Allah itu gelar yang paling tinggi, dan itu hanya disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kemudian wa rasuli, engkau adalah rasulku. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Kemudian samaituka, aku memberi nama engkau, kata Allah, kepada engkau wahai Muhammad, al-mutawakkil. Al-mutawakkil, orang yang, atau al-mutawakkil, orang yang diwakilkan. Orang yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan syariat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laisa bifadhin, beliau bukan orang yang kasar mulutnya, ya, selalu lembut. Mulut beliau tidak pernah marah, tidak pernah mencaci. Wala ghalidin, dan juga tidak kasar dalam perbuatan, tidak kasar dalam perbuatan. Wala sakhabin fil aswaqi, bukan orang tukang teriak-teriak di pasar, bukan orang-orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ata, dan engkau tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Lakin ya'fu wa yasfahu, tetapi engkau memaafkan dan melapangkan. Kemudian walan yaqbidahu Allah Ta'ala hatta yuqima bihil millata al-auja'a, ya, dan engkau tidaklah meninggal wahai Muhammad kecuali engkau telah menyempurnakan, menegakkan agama yang bengkok ini, bi an yaqulu, di mana seluruh manusia akan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaftahu bihi uyunan umya, akan dibukakan dengan engkau mata-mata yang buta, wa adzanan, dan telinga-telinga summan yang tuli, wa quluban, dan hati-hati ghalfan yang lalai. Nah, ini sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam Al-Qur'an, dan dia juga ada di dalam Taurat, ya, di dalam Taurat. Itu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan mengatakan, oh ini dari sahabat Rasulullah, wajar dia memuji-muji Rasulullah, ya. Tetapi nanti di kesempatan yang lain kita akan sebutkan dari selain, ya, selain dari umat Islam, dari umat-umat terdahulu yang menceritakan tentang bukti otentik adanya sifat-sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat dan dalam Injil tersebutnya. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai di pertemuan hari ini, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan ini di kesempatan yang lain kalau Allah berkehendak, ya. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan. Jin ini termasuk perkara gaib, dan kita tidak bisa berbicara tentang jin kecuali apa yang telah dibicarakan oleh Allah tabaraka wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan, ya Allah. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah menciptakan jin itu min marij min nar. Marij min nar artinya api yang sangat panas sehingga tidak lagi terlihat apinya. Kompor itu, kompor gas, semakin panas
semakin apinya nggak kelihatan. Itu ciptaan jin, sehingga jin itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Dan jin itu berkabilah-kabilah, sebagaimana yang disebutkan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya jin itu melihat kalian dan kabilah-kabilahnya. Semua jenis jin bisa melihat kita. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kita tidak bisa melihat jin tersebut, ya. Tidak bisa melihat jin tersebut. Maka ini yang disebut oleh Al-Quran. Lalu bagaimana dengan apa yang kita lihat? Yang pertama itu adalah trik, ya. Jadi ketika ada orang mengatakan bisa mengamera jin, ya, atau ada kelihatan jin, itu semuanya adalah trik yang direkayasa oleh orang-orang untuk mengesankan mereka bisa melihat jin, ya, bisa mengamera jin dan sebagainya. Ketika disuruh membuktikan, tidak ada yang bisa melakukannya, ya. Semuanya melakukannya tanpa ada bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat pernah melihat jin. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud diceritakan pernah melihat jin, dan kaki-kaki jin itu seperti kaki-kaki seekor anjing yang berbulu. Kemudian juga Abu Hurairah pernah bertemu dengan jin ketika beliau menjaga zakat, di mana jin ini mencuri harta zakat, ya, dan lain-lain dari riwayat-riwayat tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh para sahabat ini bukanlah jin dalam bentuk aslinya, yaitu jin yang menyerupa ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada bangsa-bangsa jin itu untuk menyerupa kepada bentuk-bentuk yang lain. Maka apa yang dilihat oleh manusia dari bangsa-bangsa jin itu adalah tipuan-tipuan yang dibuat oleh bangsa jin itu untuk membuat manusia takut kepada mereka, ya, maka mereka menampakkan diri sesuai dengan apa yang menjadi ketakutan manusia. Ketika manusia diceritakan bangsa jin itu seperti kuntilanak, dia datang seperti kuntilanak, ya. Ketika manusia meyakini jin itu seperti kolor hijau, datang dia dalam bentuk kolor hijau, ya. Dan seterusnya. Ketika diyakini seperti tuyul kayak apa? Kayak anak kecil botak, datang dia begitu, menyerupa, sehingga semakin kokohlah akidah-akidah rusak ini di tengah masyarakat. Dia datang dalam bentuk yang menyerupa tersebut. Itu yang terjadi. Jadi bukan melihat dalam bentuk aslinya, ya. Yang ketiga, syaitan itu atau jin itu akan bisa dilihat oleh orang-orang ketika orang itu dikuasai oleh jin. Jadi jin masuk ke dalam tubuhnya, lalu jin itu memberikan hayalan-hayalan, tipuan juga, ya. Oh, aku begini, ya. Mereka ditipu dan diwaswasi oleh syaitan, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala unabbiukum biman tanazzalu syayatin tanazzalahu bikulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktsaruhumul kadzibun, dalam surah Asy-Syu'ara. Apakah aku tidak kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang turun setan kepada mereka, ya. Itu tentang orang-orang yang setan turun kepada mereka, tanazzalahu bikulli affakin asim, di mana setan ini turun kepada manusia itu dengan semua tipuan-tipuan yang dosa, artinya menyimpangi syariat, dibisikkan begini, dibisikkan begitu dan sebagainya. Wa aktsaruhumul kadzibun, dan mayoritas para jin ini adalah pendusta, ya. Dan seterusnya. Jadi jelas Al-Quran mengatakan demikian. Juga tadi kita sebutkan di dalam surah jin. Dalam surah jin dikatakan apa? Alimul ghaib, dialah Allah Ta'ala yang maha gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan kegaibannya kepada siapapun, illa man irtada, kecuali bagi orang-orang yang diridhai, mir rasulin, dari para rasul, dan termasuk diantaranya adalah jin. Karena disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah sholat malam. Tiba-tiba anak-anak syaitan, jin, mengganggu beliau, mudik. Lalu ditangkap oleh Rasulullah SAW anak-anak jin ini, lalu diikatlah di tiang-tiang
masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, jika nanti datang waktu subuh, saya akan perlihatkan kepada para sahabat, ini loh jin itu yang suka mengganggu. Ketika datang waktu subuh itu, lalu beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pantas bagi orang-orang sesudahku. Dan di antara kerajaan Nabi Sulaiman adalah menguasai bangsa jin dan melihat memerintah bangsa jin. Lalu kata Rasulullah, kalau aku perlihatkan jin ini kepada para sahabat, berarti aku tidak beradab dengan doanya Nabi Sulaiman. Ya, tidak beradab dengan doanya Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau tidak jadi menunjukkan jin-jin itu kepada para sahabat. Ya, karena para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak ada yang melihat jin dalam bentuk yang aslinya. Sehingga orang-orang yang mengaku melihat jin itu imma kadzabun, bisa jadi mereka pendusta, dan ini yang paling banyak. Yang kedua, mereka memang dipengaruhi oleh jin dan mereka memasukkan jin itu ke dalam tubuh-tubuh mereka, menjadikan jin-jin itu sebagai khadam menurut mereka. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, di mana syaitan itu berkolaborasi, bekerja sama dengan manusia. Kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin, dan tidak ada lain perbuatan mereka itu kecuali menambahkan kehancuran. Ya. Jadi ada manusia yang bekerja sama dengan jin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jin itu menampakkan dirinya dalam bentuk yang bukan aslinya. Ya. Dalam bentuk yang bukan aslinya, dia menyerupa untuk mengacaukan akidah umat Islam. Ya. Kemudian ikhwati azakumullah, jin itu ada dua. Jin itu ada dua. Ada jin di akhirat, ini yang mereka disebut malaikat. Secara umum disebut malaikat. Malaikat itu dahulunya adalah terdiri dari dua unsur. Ada yang diciptakan dari cahaya, yaitu para malaikat. Ada yang diciptakan dari api, yaitu bangsa jin. Tapi mereka semuanya dikategorikan sebagai malaikat. Kemudian ada jin yang menempati bumi. Ya, jenis jin yang menempati bumi sebelum Adam alaihissalam, mereka disebut dengan Banul Jan, yang kemudian sampai sekarang mereka tetap ada, tetapi tidak lagi diberikan kuasa atas bumi. Ya. Jadi itu insyaallah yang berkaitan dengan jin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sama-sama kita ketahui Pak Ustaz, bahwa Allah tuh mengutus para nabi beserta dengan kemukjizatan-kemukjizatannya yang sangat luar biasa. Ya. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi yang lain. Pertanyaan saya, kenapa hanya Nabi Isa yang dijadikan, disebutkannya sebagai Tuhan? Kenapa nabi-nabi sebelumnya, misalnya Nabi Musa yang telah diberikan kemukjizatan yang sangat luar biasa, yang bisa membelah lautan, tetapi di akhir-akhir hayat hidupnya Fir'aun itu sendiri sebenarnya mengakui adanya Tuhan itu adalah Allah. Memang Allah uji itu hatinya dan mulutnya dengan ditenggelamkannya di dalam lautan. Tetapi begitu juga dengan Nabi Ibrahim yang diberikan kemukjizatan yang luar biasa yang tidak bisa dibakar dengan api, tetapi umat-umatnya itu tidak menisbatkan Nabi Ibrahim itu sebagai Tuhannya. Tapi kenapa di Nabi Isa ini justru umat-umatnya sampai sekarang ini menisbatkan Nabi Isa itu dan ibunya Maryam itu dinisbatkan sebagai Tuhan gitu? Apa yang salah dengan umat di Nabi Isa ini sampai bisa-bisanya mengkultuskan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu sebagai Tuhan? Itu aja Pak Ustaz. Ya, barakallah. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama perkara ini ikhwati azakumullah adalah atas ketetapan Allah. Allah lah yang menetapkan bahwa ada di antara umat Nabi Isa itu yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah menakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk turun di bumi. Jadi sudah tertulis bahwa di antara Nabi itu ada yang dituhankan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan itu mutlak kejadian, ya, bahwa semua ini ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, diceritakan pendeta-pendeta Najran yang dari Yaman
berkunjung ke Mekah, menjumpai Rasulullah, menunjuk ke Madinah, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat. Ya, mendebat tentang perkara Isa ibnu Maryam. Lalu mereka mengatakan, ma ra'yuka fi sahibina? Apa pendapatmu wahai Muhammad tentang sahabat kami? Maksudnya adalah tentang Nabi Isa. Kata Rasulullah SAW, huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Lalu mereka mengatakan, ma ra'yuka bi ibnin la aban lahu illa anna abahu Allah. Bagaimana pendapat kalian tentang seorang anak yang tidak ada ayahnya? Maka tidaklah ada ayahnya kecuali dia adalah Allah. Maka pada saat itu terdiamlah Rasulullah SAW, karena Nabi Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Tiba-tiba Maryam mengandung tanpa seorang ayah. Maka mereka berhayal, ya, ayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Rasulullah terdiam, turunlah wahyu mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang jawabannya. Lalu Rasulullah membacakan ayat, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama dengan perumpamaan Adam, diciptakan Allah dari tanah. Artinya apa? Adam itu jauh lebih menakjubkan, di mana Adam diciptakan dari tanah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, dari tanah, bukan unsur manusia. Nabi Isa lahir dari Maryam. Maryam ada unsur manusianya, sehingga lebih ahwan, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah. Yang ketiga, ikhwati azakumullah, itu adalah pengaruh dari Paulus. Ketika Nabi Isa berdakwah, mereka mentauhidkan Allah. Karena Nabi Isa mengatakan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika aku wafat ya Allah, engkaulah yang mengetahui keadaan mereka. Ya, ketika aku hidup, tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan ya Allah. Falamma tawaffaitani, ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengetahui keadaan mereka. Jadi pada saat Nabi Isa hidup, tidak ada yang menuhankan Nabi Isa. Nah, di zaman Nabi Isa ada seorang yang menentang Nabi Isa, memerangi Nabi Isa, yaitu Paulus. Selama Nabi Isa hidup, dia memerangi Nabi Isa, karena Nabi Isa ini mengambil posisi dia. Namun ketika orang-orang mencintai Nabi Isa alaihissalam, maka tidak ada lagi jalan bagi dia untuk naik menjadi pemimpin. Maka ketika Nabi Isa meninggal, lalu Paulus ini muncul dan kemudian mengaku-ngaku dia adalah orang yang bertaubat dan mendapatkan wahyu bahwa Nabi Isa itu benar-benar anak Tuhan. Maka dialah yang memuji-muji Nabi Isa. Untuk apa dia memuji-muji Nabi Isa? Supaya dia juga dipuji. Ya, kalau kita ingin mendapatkan hati di tengah masyarakat, maka pujilah apa yang dipuji masyarakat. Orang mencintai Nabi Isa, lalu Paulus ini menunjukkan kesolehannya, kepura-puraannya, maka dia mengaku-ngaku sebagai muridnya Nabi Isa dan kemudian dapat wahyu dan menjadi rasul setelah Isa. Ya, dan dia mengatakan Isa itu anak Tuhan. Dialah yang mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Maka kemudian dia diakui oleh masyarakat Nasrani, ya, karena dia menunjukkan kecintaan, bahkan saking cintanya dia seakan-akan memuji-muji Isa itu sebagai anak Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ikhwati azakumullah, adalah karena pengaruh politik. Ya, karena pengaruh politik dan tekanan, umat Nasrani berada di bawah kekuasaan Romawi, dan akidahnya Romawi, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita menonton film-film Hercules dan sebagainya, ya, yang ada titisan-titisan Tuhan di muka bumi ini, ada anak-anak Tuhan, ya, sebagaimana Hercules dikatakan anaknya siapa? Dewa Zeus dan sebagainya. Nah, mitos-mitos ini kemudian, ikhwati azakumullah, mayoritas orang-orang yang berada di sekitar Romawi adalah orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi. Dan kerajaan Romawi ini tidak bisa menguasai Yahudi ini secara langsung. Maka mereka tetap akhirnya apa? Kalau ingin menguasai Yahudi, maka cintai apa yang mereka cintai, yaitu Yesus, Isa. Lalu mereka pun mengambil Isa dan kemudian memasukkan mitos Isa ini ke dalam akidahnya
orang-orang Romawi, ya, sehingga mereka menjadikan Yesus ini sebagai anak Tuhan sebagaimana cerita-cerita mereka tentang dewa-dewa mereka. Lalu orang Romawi mengatakan, oh, Raja Romawi telah mengikuti kita, mencintai Isa, dan terus berkembang demikian, ya, berkembang demikian. Karenanya ikhwati jazakumullah, Nabi Isa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk turun kedua kalinya, untuk membebaskan diri beliau dari tuduhan sebagai anak Tuhan, sebagai hujah dari Allah bahwa Allah nggak punya anak. Maka Nabi Isa diturunkan kembali untuk mendakwahkan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi perkara Nabi Isa alaihissalam itu diangkat menjadi Tuhan. Ya, karenanya Rasulullah SAW mengingatkan umat ini jangan sampai kecintaan kepada Rasulullah SAW itu menyebabkan beliau diangkat menjadi Tuhan. Rasulullah mengatakan, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puja-puji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa. Aku adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Itu pangkat Rasulullah dua saja. Beliau hamba Allah dan Rasul Allah. Ya. Jadi demikian, wallahu a'lam.